Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kim Harmoni. Anda sedang menyaksikan podcast dari Komunitas Informasi Masyarakat Tangguh, Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kami berada di arena Kim Festival 2025 di Tangerang. Untuk itu kami secara spesial mengundang tuan rumah Tangerang, Ibu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Ya, izin memperkenalkan dulu ya, saya Fitri Yulia Firdaus Pak, Ya. Ketua Tim Pengembangan Kemitraan dan Komunikasi Publik dari Dinas Kominfo Kota Tangerang. Gitu. Alhamdulillah kita ditunjuk jadi tahun rumah untuk Alhamdulillah kita ditunjuk jadi tuan rumah untuk tahun 2025 Ya. ini. Suatu kebanggaan buat kita Kota Tangerang bisa menjamu tamu dari 8 provinsi yang ada di Kota Tangerang untuk bisa hadir di Kimfest tahun ini. Ya, Alhamdulillah. Nah, kaitan dengan ini, Tangerang sebagai tuan rumah, kami juga sudah menyaksikan acara pembukaan dari berjalan lancar. Tentu bagi Tangerang ini punya makna yang tersendiri ya sebagai tuan rumah. Betul, betul. Nah, kira-kira bagaimana Komdigi Tangerang mengoptimalkan sebagai tuan rumah ini dikaitkan dengan penguatan ekosistem informasi yang ada di kota ini? Tentu ini menjadi corong penyemangat untuk kita di Kota Tangerang, karena dengan adanya Festival Kim di Kota Tangerang ini, Kim yang ada di Kota Tangerang bisa melihat secara langsung nih keberlangsungan komunikasi, alur komunikasi, kemudian juga kepanjangan tangan Kim-Kim yang ada di provinsi lain, bagaimana sih cara kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi ini juga bisa memberikan contoh kepada Kim kami yang ada di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang ini total ada 104 Kim yang sudah terbentuk di 104 kelurahan. Jadi memang Kim di Kota Tangerang ini lumayan cukup aktif, dan sepenglihat saya hari ini tadi memang sudah ada nih beberapa yang mulai berdatangan. Saya sih berharapnya dengan adanya Kim dari seluruh Indonesia yang diwakili dari 8 provinsi datang ke sini itu bisa menjadi media pembelajaran untuk Kota Tangerang. Seperti itu Pak. Oke. Tadi dikatakan ada 104 Kim ya, di 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang. Nah, kata orang membangun Kim itu relatif mudah. Tapi yang penuh tantangan itu bagaimana mereka bisa aktif, mempertahankan dan konsisten terus-menerus berkelanjutan untuk aktif. Nah, gimana apa kiatnya di Tangerang ini? Sebenarnya sih agak gampang-gampang susah nih ya. Jadi memang untuk terus mengobarkan semangat Kim-Kim kami di wilayah itu untuk bisa terus menjadi kepanjangan tangan dari Kominfo itu, kami memang memiliki beberapa trik. Sebagai pembina Kim di Kota Tangerang, Dinas Kominfo itu secara rutin menyelenggarakan berbagai pelatihan yang memang sangat dibutuhkan oleh Kim. Nah, tapi tidak hanya berhenti sampai di Kim saja. Belakangan ini kita memang berkolaborasi dengan organisasi masyarakat yang ada di Kota Tangerang. Contohnya Karang Taruna atau kelompok tani, UMKM. Jadi memang kami menggabungkan kelompok-kelompok itu untuk bisa dinaungi oleh Kim. Kebetulan di kita ini ada namanya kampung tematik. Kampung tematik inilah yang bisa dijadikan rumah besarnya. Jadi memang di dalamnya nanti ada Kim. Selain pelatihan-pelatihan itu sendiri juga kita mengadakan pendampingan Pak. Pendampingannya ini jadi kami bekerja sama dengan universitas yang ada di wilayah Kota Tangerang untuk bisa menyertakan teman-teman mahasiswa yang magang di kita. Nah, magangnya ini ke wilayah, masuk ke Kim. Iya betul. Jadi mahasiswanya ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi, kemudian juga ada bisnis ekonomi untuk membantu teman-teman UMKM kita. Jadi mereka ini mendampingi Kim, memberikan pengetahuan, pembelajaran kepada Kim apa yang sudah didapatkan sama teman-teman mahasiswa di sekolah, di kampusnya. Jadi mereka ngajarin TOT, training of trainer mungkin ya bahasanya.
Nah, selain itu juga kita untuk menggelorakan semangat mereka ini di akhir tahun ini nanti kita ada sudah kita berlakukan di tahun ini lomba di kota Tangerang ya. Tingkat kota. Tingkat kota. Nggak muluk-muluk sih Pak. Jadi konten jadi materi-materi lombanya itu memang berhubungan dengan kinerjanya Kim itu sendiri, wilayah kerjanya gitu ya. Jadi nggak jauh dari kehumasan. Insya Allah besok akan berikan penghargaannya di acara kita. Hasil lomba itu. Betul. Ya, luar biasa ya. Beberapa itulah Pak. Ya. Ini kiat berarti tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Dirjen, kolaborasi itu memang kata kunci ya. Betul. Dan Kim Komdigi Tangerang sudah mengimplementasikan itu Ya. bagaimana dengan mahasiswa tadi ya. Luar Betul biasa. Pak, betul. Jadi kalau memang kita mau hanya terfokus kepada Kim, jujur saja memang Kim yang ada di Kota Tangerang ini didominasi oleh mereka yang sudah masuk ke masa purna bakti. Ya, Jadi ya. masyarakat-masyarakat yang mencari kegiatan setelah mereka purna bakti, mereka mencari kegiatan yang positif. Salah satunya adalah Kim. Kalau kita bicara tentang SDM, untuk melakukan publikasi secara digital seperti saat ini, rasanya agak kurang mampu ya kalau teman-teman dari berkaitan dengan kemampuan. Iya, berkaitan dengan usia. Makanya kita mengajak kolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngadain pelatihan, unsur dari Kimnya 1 orang, dari Karang Tarunanya mungkin 2 orang. Jadi mereka nanti yang bisa bergandengan tangan. Iya. Dan ada pendampingan tadi itu yang bagus sekali ya. Betul Pak. Tidak, Kita akan satu pendampingan itu kita lakukan 1 tahun 1 kali. satu kali. Tadi sudah bicara gimana Kota Tangerang dalam hal ini Kominfo-nya melakukan pembinaan, pendampingan dan networking ya ke banyak pemangku kepentingan, ada Karang Taruna, ada mahasiswa. Nah ini berkaitan dengan salah satu fungsi Kim yaitu jembatan informasi antara atas ke bawah atau bawah ke atas atau secara horizontal ya. Betul, Jadi betul. Kim ini perannya cukup strategis dalam hal menjembatani informasi. Nah ini bagaimana yang terjadi di Kota Tangerang ini? Tangerang ya Pak. Alhamdulillah nih Pak, jadi sebenarnya satu platform yang paling simpel yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang adalah WhatsApp. Grup WhatsApp Grup ini WhatsApp. sangat luar biasa. Dibandingkan dengan website atau media sosial lainnya, WhatsApp ini menjadi andalan kami memang. Jadi semua anggota Kim yang tercantum di dalam keputusan kelurahan, surat keputusan kepala kelurahan itu kami undang untuk bisa bergabung di situ. Di grup WhatsApp itu. Manfaatnya banyak banget Pak. Jadi mulai kalau kita nih dari pemerintah, kita hasil liputan apapun, entah itu program, entah itu event, entah itu kegiatan apapun yang dilakukan oleh pimpinan atau kebijakan apapun, kita blasting di dalam grup WhatsApp tersebut. Nah, informasi dari kami sudah pasti tidak hoax. Informasi yang kami produksi sudah pasti itu adalah orisinal dan valid. Terfilter ya. Ya betul. Didistribusikan kembali oleh teman-teman Kim ke wilayah, mungkin ke RT RW, ke grup-grup RT RW atau mungkin ke grup-grup lainnya. Sebaliknya juga seperti itu. Bahkan kami itu dalam 1 hari bisa menerima aduan itu sekitar 2-3 aduan Lewat WhatsApp itu. melalui grup WhatsApp itu yang bisa ditindaklanjuti dalam hitungan jam atau hari. Ya. Gitu Itu tergantung masalahnya seperti apa. adminnya di Kominfo atau di Kim? Kominfo. Di Kominfo ya. Jadi adminnya dari tim kami di Dinas Kominfo. Jadi kami ini memang mempunyai platform aduan WhatsApp. Platform aduan itu beberapa kanal. Mulai dari WhatsApp Wali Kota, kemudian dari Span Lapor, Laksa itu kepanjangan dari layanan aspirasi kotak saran Anda. Itu punya Tangerang itu ya? Betul, Pak. Jadi kayak misalnya ada sampah nih yang nggak diangkut, admin tolong dong nih sampah udah berhari-hari nggak diangkut, Iya. dikirim ke kita, langsung kita tindak lanjuti dalam hitungan jam diangkut. Ada trotoar yang rusak akibat ada tabrakan, kemudian trotoar rusak dalam hitungan jam, Menko sudah turun. Karena kami mempunyai akses, Iya. untuk akses. Iya. Berbeda hal dengan mereka, lapor dulu ke kelurahan, kelurahan lapor dulu ke dinas, dinas baru Itu menindaklanjuti. formilnya begitu biasanya. Jadi potong kompas Potong nih. kompas. Nah, kenapa Kim itu jadi senang ada di grup itu? Karena permasalahan yang ada di wilayah mereka bisa Dapat cepat respon, direspon. terselesaikan Iya. oleh Iya. bantuan dari Dinas Kominfo. Itu salah satu keuntungan yang bisa bergabung di Kim. Jadi admin Kominfo yang akan mendistribusi permasalahan ke SKPD itu ya? Melalui Oke. WhatsApp Wali Melalui Kota. WhatsApp Wali gitu. Kota. Jadi memang kan kalau Tereskalasi. atensi pimpinan langsung ya. Iya, biasanya. Dinas ini beresin, ini beresin gitu sih Pak. Informasi berjenjang Betul. sampai ke atas. Ya, ini Betul. bagus sekali nih kayaknya. Ya, jadi Patut bisa dicontoh nih. dicontoh nih Iya, mungkin dicontoh. di wilayah Contoh. lain.
Kemudian juga apapun kegiatan yang dilakukan oleh Kim di wilayah itu disampaikan kepada kami melalui grup yang akan kami blasting melalui di kim.id yang milik Komdigi, dan kami juga memiliki website atau mungkin di media sosial resminya punya Kim Kota Tangerang, seperti itu sih Pak. Ya, jadi ini bagus sekali dan salah satu membuat orang tertarik itu karena responnya cepat. Nah, jadi orang senang menyampaikan informasi. Sekarang kan ada jargon no viral, no justice, no viral, action. no action gitu ya. Nah, kalau di Kim kita tuh kita biasakan kalau kamu tujuannya mau viral silahkan di media sosial, tapi kalau tujuan kamu ingin ini cepat terselesaikan dengan jalur yang positif, kamu kan Kim nih, ya harus melalui kanal-kanal resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Seperti itu sih Pak. Oke Bu Fitri, jadi ini kiat yang diterapkan di Tangerang, saya yakin itu efektif banget karena berjenjang dari bawah tersaring sampai ke puncak pimpinan, kemudian instruksinya apa biasanya efektif gitu. Oke, pertanyaan terakhir, ini minta pendapat Bu Fitri, kira-kira 5 tahun ke depan gambaran dunia informatika ini seperti apa? Aduh, ini agak berat ya. Kalau dunia informatika, saya memilih secara general ya. Saya sih berharap sebenarnya peran Kim ini memang dapat diakui ya. Jadi dari lini yang grassroots yang paling bawah inilah informasi itu sebenarnya bisa cepat kita cari. Informasi isu, potensi isu negatif, potensi isu kerusuhan atau bagaimana, mereka ini jadi intel buat kita. Jadi saya sih berharap dengan adanya wadah di Komdigi ya, yang memang dia mewadahi tentang Kim ini, saya sih berharap bisa mendapatkan perhatian yang lebih serius. Mungkin dengan adanya insentif atau apa, karena memang ini kayaknya di seluruh Indonesia jadi bahan perbincangan ya Pak ya. Jadi ini agak berat nih sebenarnya, memang kerja nyata mereka ini terlihat oleh kami gitu, tapi karena memang tidak ada cantolan aturannya, jadi memang ya mungkin dengan adanya suntikan vitamin yang salah satunya itu ya mungkin bisa membuat Kim ini bekerja lebih giat, karena kan mereka secara swadaya ya Pak ya. Iya, terus kemudian juga saya sih berharapnya berbagai platform digital yang memang disediakan untuk Kim dan kami yang ada di wilayah ini bisa digodok secara matang. Jadi memang kita bisa gunakan itu lebih simple, lebih mudah supaya pendistribusian atau diseminasi informasi ini bisa berjalan dengan sangat amat baik di wilayah kita, di Kota Tangerang atau di Indonesia pada generalnya. Seperti itu sih Pak. Ya, berarti samalah ekspektasi kita. Tadi di Serasehan sempat dibahas dikit. Jadi untuk kemandirian Kim ini, misalnya dia dibolehkan katakanlah berusaha di bidang informasi itu, misalnya ya ada iklan gitu, ada iklan. Kan platformnya udah tersedia, fasilitas tersedia, itu bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan. Kan UMKM di kota masing-masing mempunyai kepentingan juga bisa diiklankan di situ. Betul. Nah, jadi kedepannya Kim itu semakin mandiri gitu kan, tidak tergantung kepada bantuan pemerintah. Belum lama ini kita ngadain pelatihan terkait afiliator Pak. Jadi karena memang Kim ini ada yang dia memiliki kriteria usahanya pada UMKM, jadi kami mengajarkan kepada Kim bagaimana menjadi afiliator yang baik gitu. Jadi memang alhamdulillah sih beberapa Kim kita sudah mulai menjajaki ya usaha itu. Selain nanti hadiah-hadiah yang kami berikan pada saat lomba Kim itu kan nanti ada hadiah itu uang berupa uang pembinaan untuk Kim. Nah ini juga bisa digunakan untuk pengembangan Kim itu sendiri. Semoga sih dengan usaha yang sudah kita lakukan bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan dan mungkin bisa dicontoh di wilayah lain. Yang lain. Oke Bu Fitri, waktu akhirnya memisahkan kita. Padahal masih banyak nih, masih senang ngobrol. Banyak sekali yang bisa kita eksplor sebenarnya dari ini pegiat di bidangnya, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita share kepada Kim-Kim yang lain. Tapi waktu membatasi kita, ya mudah-mudahan lain kesempatan bisa kita adakan event lagi untuk diskusi seperti ini. Ya. Terima kasih kesempatannya Pak untuk Kalimantan Selatan, semoga terus jaya Kimnya. Ya, amin. Siapa tahu nanti tahun depan kita yang berkunjung ke sana. Kami siap sebagai tuan rumah misalnya gitu kan. Siap, insya Allah. Oke, pemirsa Sobat Harmoni, kita harus berpisah dan satu pesan saya, jangan lupa like and share, subscribe, dan
komen ya, sehingga informasi yang bagus ini cepat tersebar ke mereka yang membutuhkan tentang informasi itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Fitri Bapak. atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Nah, sebagai penutup kami ada punya apa tuh Bu, cenderamata buku. Nah, tolong ambilin nih, yang Iya, biru. iya. Yang biru aja. Nah, itu. Kami menulis pengalaman ya mungkin di lain tempat, lain apa namanya masalahnya, tapi cuma bukukan di sini bisa bermanfaat untuk yang lain, untuk di-share. Nah, ini bisa. Saya terima Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi. Bu Salaman Fitri. kali ya Pak ya. Terima kasih ya Pak undangannya. Kim Tangguh, Harmoni. Kim Tangguh, Harmoni. Kim Tangguh. Harmoni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.